Selamat siang. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Itu tugas ekonomi internasional mengenai membuat perbandingan antara dua perusahaan multinasional. Jadi yang pertama di sini saya mengambil perusahaan dari yang bernama Allianz. Jadi perusahaan ini merupakan perusahaan multinasional yang berkontrak pusat di Munchen, Jerman. Bisnis utamanya adalah asuransi. Pada tahun 2013 merupakan perusahaan terbesar ke-25 di dunia menurut ukuran gabungan oleh majalah. Untuk profil dari perusahaan Allianz adalah jenis perusahaannya merupakan Societas Europe atau masyarakat Eropa. Simbol saham FWB, ALV, OTGX, ZSEY. Dari segi industri adalah tentang jasa keuangan. Didirikan pada tahun 1891 oleh Berlin. Kantor pusat berada di Munchen, Jerman. Wilayah operasi seluruh dunia. Tokoh kunci adalah Michael Deichmann sebagai CEO. Lalu Helmut Parlell atau adalah sebagai Chairman of the Supervisory Board. Lalu yang selanjutnya adalah Maximilian Zimmerer CFO. Produk dari perusahaan ini adalah asuransi, perbankan, dan manajemen investasi. Allianz berdiri pertama kali pada tahun 1890. Produk utama perusahaan ini adalah asuransi. Sedangkan berdiri di Indonesia sejak tahun 1996 dan berkantor pusat di Jakarta. Strategi perkembangan. Allianz Indonesia menyadari teknologi digital memiliki peran yang tidak terpisahkan dari milenial dan menyiapkan langkah strategi yang diperlukan, yaitu dengan menjadi salah satu perusahaan asuransi perintis yang melakukan disrupsi dan transformasi digital dalam menghasilkan beragam produk sesuai kebutuhan nasabah saat ini dengan cepat. Yang selanjutnya adalah untuk mengantisipasi dan mengoptimalkan pertumbuhan pasar di masa depan yang bergerak ke generasi milenial yang menjadi target pasar terbesar selanjutnya. Perusahaan menyesuaikan fokus rekrutmen tenaga pemasar ke generasi milenial yang ingin membangun kemampuan kewirausahaan atau entrepreneurship dalam bidang jasa keuangan asuransi dan mengembangkan model bisnis yang diwariskan ke generasi berikutnya. Selanjutnya adalah strategi lain yang dilakukan oleh perusahaan dalam menyiapkan organisasi maupun sumber daya manusia dalam merespon perubahan ini adalah dengan cara menerapkan prinsip kerja agile. Allianz Indonesia percaya bahwa agility akan menjadi salah satu atribut kompetitif yang harus dimiliki. Bekerja dengan prinsip agile ini diyakini dapat menciptakan solusi proteksi dengan cepat dan sesuai kebutuhan. Menerapkan agile memungkinkan kami untuk merancang customer experience yang menyeluruh, mengujinya dengan nasabah kami, kemudian beradaptasi dan mengubahnya dengan cepat jika dalam perjalanannya kami membutuhkan perbaikan, sehingga kami dapat terus berkembang dan fokus dalam menciptakan pengalaman terbaik.
Selanjutnya adalah perkembangan Allianz di Indonesia. Tahun 2020 menjadi tahun yang penuh akan tantangan bagi seluruh industri di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh munculnya pandemi COVID-19 yang menimpa dan menyebar ke seluruh belahan dunia pada Maret tahun 2020. Meskipun harus menghadapi berbagai tantangan dan perubahan sejak pandemi, tak membuat Allianz Life Indonesia ikut terpuruk. Berbagai perubahan dan inovasi terus dilakukan oleh Allianz demi meningkatkan kualitas produk dan pelayanan bagi nasabah serta menjalankan misi untuk melindungi lebih banyak masyarakat Indonesia. Selanjutnya adalah berhasil menghadapi tantangan dan perubahan sejak pandemi tahun lalu. Allianz Life Indonesia raih pertumbuhan positif dengan tetap memberikan layanan terbaik bagi nasabah serta masyarakat Indonesia. Hal itu terbukti dari pencapaian Gross Written Premium atau GWP Allianz Life Indonesia yang tumbuh 27,8% menjadi 16,9 triliun dari tahun sebelumnya serta mampu memberikan perlindungan kepada nasabah dengan membayarkan klaim dan manfaat sebesar 11,2 triliun. Dari sisi laba bersih atau net income, Allianz Life Indonesia mencatat kenaikan sebesar 16% menjadi 1,3 triliun. Selanjutnya adalah Allianz Indonesia berkomitmen untuk selalu mempertahankan pertumbuhan serta memberikan perlindungan dan pengalaman berasuransi yang mengesankan bagi nasabah, mitra bisnis, dan masyarakat Indonesia. Perusahaan yang kedua itu profil usaha atau perusahaan Adidas. Perusahaan ini berdiri di perusahaan industri atau jasa, yaitu bergerak di bidang tekstil. Lalu didirikan pada tahun 1949. Kantor pusat berada di Herzogenaurach, Jerman. Tokoh penting dalam perusahaan ini adalah yang pertama Herbert Hainer sebagai CEO, lalu Robin Stalker sebagai CFO, dan Andreas Kellner sebagai manajer direktur di India. Lalu produk yang diproduksi oleh perusahaan ini adalah sepatu atau aksesoris. Adidas Salomon AG atau lebih dikenal dengan Adidas merupakan perusahaan yang memproduksi sepatu dan beberapa perlengkapan olahraga lain yang berpusat di Herzogenaurach di Jerman. Perusahaan ini pertama kali didirikan oleh Adolf atau Adi Dassler pada tanggal 18 Agustus 1949. Nama Adidas sendiri datang dari nama pendirinya. Produk Adidas pertama kali diluncurkan pada tahun 1950. Lalu yang selanjutnya adalah strategi pertumbuhan perusahaan Adidas. Adidas menggunakan berbagai konsep yang menjadi ikon aparel olahraga. Misalnya dengan menggunakan konsep trefoil, logo yang memiliki makna sangat semangat Olimpiade. Hal ini seketika membuat Adidas menjadi sepatu resmi yang digunakan pada event Olimpiade seluruh dunia. Adidas juga memiliki berbagai kontrak dengan banyak klub olahraga, mulai dari rugby hingga sepak bola. Adidas juga menggait banyak bintang olahraga untuk dijadikan brand ambassador. Selain bintang olahraga, Adidas juga menggait selebriti dunia yang terkenal di kalangan anak muda seperti Katy Perry. Adidas juga bekerja sama dengan handphone Sennheiser
dengan membuat handphone dengan rancangan Adidas. Adidas juga memiliki kontrak 11 tahun untuk menjadi aparel provider seluruh klub NBA. Lalu yang selanjutnya adalah perkembangan perusahaan Adidas di Indonesia. Produsen pakaian dan peralatan olahraga asal Jerman, Adidas membukukan penurunan laba sebesar 78% pada tahun 2020. Dikutip AFP, perusahaan yang berbasis di negara bagian Bavaria ini menyatakan bahwa pandemi COVID-19 merupakan biang keladi dari penurunan tajam ini. Di tahun 2020, laba perusahaan itu turun menjadi 432 juta euro atau sekitar 7,4 triliun. Secara penjualan, Adidas merasakan penjualan turun 16% menjadi 19,8 miliar euro atau sekitar 339 triliun rupiah di seluruh dunia pada tahun 2020. Lalu ya, selanjutnya adalah namun perusahaan yang juga sponsor beberapa klub bola papan atas dunia itu menyatakan optimismenya di tahun 2021 dengan 95%. Toko sekarang 95% toko sekarang buka di seluruh dunia. Adidas akan segera keluar dari penurunan laba pada tahun 2021, kata Kepala Eksekutif Kasper Rosten dalam pernyataannya. Perusahaan mengharapkan penjualan tumbuh 15-20% sepanjang tahun, dengan kenaikan yang lebih tinggi diharapkan terjadi di China, Asia Pasifik, dan Amerika Latin. Dari penjualan itu, Adidas memperkirakan laba bersih sekitar 1,25 sampai dengan 1,45 miliar euro pada tahun 2021. Next, hasil perbandingan perusahaan Allianz dan Adidas. Jadi perusahaan Allianz target utama adalah mengasuransi atau investasi perbankan dan berfokus kepada masyarakat dan setiap perusahaan yang membutuhkan investasi tambahan dana keuangan. Dari segi legalitas perusahaan sudah diakui oleh dunia dan atau oleh beberapa negara besar di dunia, memiliki target yang jelas yaitu pasar global dunia. Selanjutnya adalah perusahaan Adidas. Perusahaan Adidas adalah perusahaan yang target utamanya adalah bergerak di bidang aksesoris yaitu sepatu. Legalitas perusahaan sudah diakui dan sangat dikenal melalui event-event olahraga ataupun sepak bola Piala Dunia. Memiliki target pasar yang sangat besar dan memiliki relasi penjualan yang sangat besar melalui promosi barang menggunakan jasa-jasa para artis dan atau para atlet internasional di dunia, dan memiliki brand atau merek yang berkualitas tinggi. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian saya sampaikan. Selamat sore.